Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo coy. Nah, kali ini gue bakal ngasih tahu tentang kalian komponen-komponen jaringan komputer sama fungsi-fungsinya. Mulai dari router. Router, kayaknya anak-anak TK aja nih sering dengar lah. Ya, router tuh perangkat jaringan yang fungsinya buat ngehubungin beberapa jaringan atau network, baik jaringan yang menggunakan teknologi sama atau yang berbeda. Misalkan menghubungkan jaringan topologi bus, topologi star, atau topologi ring. Router berbeda dengan switch karena router bekerja pada OSI layer 3 atau network layer, sementara switch bekerja pada OSI layer 2 atau data link layer. Dan switch hanya perangkat yang digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer sehingga membentuk LAN atau local area atau network. Sedangkan router adalah perangkat yang menghubungkan satu LAN dengan banyak LAN lainnya. Router dapat digunakan untuk menghubungkan banyak jaringan kecil ke sebuah jaringan yang lebih besar yang disebut dengan internetwork. Anjay. Atau untuk membagi sebuah jaringan besar ke dalam beberapa subnetwork untuk meningkatkan kinerja juga dan mudah. Sekarang kita lanjut ke switch. Switch adalah komponen jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan beberapa hub dalam membentuk jaringan komputer yang lebih besar atau menghubungkan komputer-komputer yang memiliki kebutuhan akan bandwidth yang cukup besar. Jadi yang gede-gede kepake situ lah. Fungsi switch sebagai manajemen lalu lintas, yang mengatur lah, yang dapat pada suatu jaringan komputer. Ya, switch bertugas bagaimana cara mengirimkan paket data untuk sampai ke tujuan dengan perangkat yang tepat. Switch juga bertugas untuk mencari jalur yang lebih baik atau optimal serta memastikan pengiriman paket data yang efisien ke tujuannya. Sedangkan hub adalah perangkat keras yang menerima sinyal dari sebuah komputer dan merupakan titik pusat yang menghubungkan ke seluruh komputer dalam jaringan. Beberapa peran sebagai penguat sinyal kabel UTP. Hub terdiri dari 8, 12 dan 24 ya udahlah 24 port RJ45 serta digunakan pada topologi bintang star. Fungsinya pada dua, fungsi pasif dan aktif. Hub pasif merupakan hub yang berfungsi sebagai pemisah atau pembagi jaringan, akan tetapi tidak melakukan penguatan sinyal sehingga hub ini tidak membutuhkan tenaga listrik tambahan. Hub aktif berfungsi sebagai penghubung jalur secara fisik atau penguat sinyal dalam jaringan. Akan tetapi hub aktif membutuhkan tenaga listrik tambahan untuk bisa bekerja. Sekarang kita masuk ke modem. Modem singkatan dari modulation, demodulation. Anjay. Atau ya biasa dibilang simple lah, modulator atau demodulator. Modem. Modem aja udah simpel. Yang merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk berkomunikasi dua arah, yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya untuk mengirimkan pesan data ke alamat yang dituju, dan sebagai perangkat perantara untuk menghubungkan komputer kita dengan jaringan internet. Modem dapat dibedakan berdasarkan pemasangannya dan jaringannya. Jika berdasarkan pemasangannya, modem bisa dibedakan menjadi modem internal dan modem eksternal. Sedangkan berdasarkan jaringan, modem bisa dibedakan menjadi modem dengan media kabel atau media tanpa kabel. Jenis-jenis modem. Modem internal merupakan modem berbentuk card atau bisa dibilang kartu lah, yang dipasangkan pada slot motherboard. Keuntungan modem ini adalah cara pemasangannya mudah dan harganya relatif murah.
Modem eksternal. Modem eksternal adalah modem yang dipasangkan di luar komputer, dihubungkan ke PC melalui port komunikasi seperti COM1 atau ditancapkan ke USB. Modem yang digunakan media kabel, yaitu modem yang menggunakan kabel sebagai media perantaranya. Contoh TV kabel dan jaringan telepon. Modem tanpa kabel. Modem ini menggunakan media tanpa kabel untuk perantaranya. Contoh modem GSM, modem CDMA, dan lain-lain. LAN card. Ya, masih masuk modem. Perangkat keras komputer berupa card yang dirancang dan dipasangkan ke PC agar memungkinkan komputer melakukan komunikasi dengan komputer lain melalui jaringan LAN. Fungsi utama NIC antara lain media pengiriman data ke komputer lain di dalam jaringan, mengontrol arus data antara komputer dan sistem nirkabel, menerima data yang dikirim dari komputer lain lewat kabel dan menerjemahkannya ke dalam bit yang dimengerti oleh komputer. Jenis bus yang digunakan NIC antaranya ya ISA, PCI. ISA adalah industri standar arsitektur. PCI, Peripheral Component Interface. Kabel jaringan. Kabel twist pair memiliki 3 jenis kabel utama. Yang pertama, kabel UTP atau Unshield Twist Pair. Kabel UTP berisi 4 pasang pair. 4 pasang pair kabel yang tiap-tiap pairnya disusun secara spiral atau saling berlilitan. Keempat pasang kabel atau ya bisa dibilang langsung 8 kabel yang merupakan isi dari kabel UTP berupa kabel tembaga tunggal yang yang merupakan isi dari kabel UTP berupa kabel tembaga tunggal yang berisolator. Ya, lumayan. Kabel UTP dalam aplikasinya tidak mendukung perlindungan atau proteksi dari kumpulan spiralnya karena tidak memiliki perlindungan apapun pada bagian kabel. Maka jenis kabel UTP ini memiliki kelemahan utama, yaitu sangat rentan dan juga sensitif terhadap voltase tinggi dan juga medan magnet. Kabel UTP banyak digunakan pada kabel-kabel jaringan telepon dan juga kabel jaringan LAN. Yang kedua, kabel FTP atau panjangannya dari Violet Twist Pair. Kabel FTP memiliki spesifikasi yang lebih baik dibandingkan kabel UTP. Karena ada ya nih ya, kalau kalian pasti ada karenanya lah. Karena lapisan kabel dilindungi semacam foil, sehingga hal ini membuat kabel jenis FTP memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap noise dan gangguan magnetik dibandingkan dengan kabel UTP. Nih udah masuk kabel ketiga aja nih. Ya bisa dibilang kabel STP atau panjangan dari Shield Twist Pair. Hampir sama dengan kabel FTP, kabel STP juga memiliki perlindungan di dalam lapisan kabelnya. Yang membedakan, nih ada bedanya nih. Ada bedanya, sama tapi beda. Gimana tuh? Yang ngebedain cuma bahan yang digunainnya membuat ngelapisin susunan kabel twist pairnya. STP juga memiliki kemampuan yang baik dalam menangkal noise dan gangguan magnetik. Meskipun secara praktis kabel FTP dan juga kabel STP memiliki banyak sekali keunggulan dibandingkan di sebuah jaringan komputer. Hal ini membuat kabel UTP masih banyak digunakan adalah faktor ekonomis. Ya bisa bilang murah lah kabelnya, nggak terlalu mahal-mahal banget kayak yang di atasnya. Hal ini menyebabkan kabel UTP masih menjadi pilihan pertama dalam membuat jaringan. Sekarang masuk ke konektornya. Konektor RJ45 dan RJ11. Konektor RJ11
adalah konektor yang digunakan dalam jaringan telepon. Konektor ini bisa disandingkan dengan kabel STP. Ini biasanya pakai kabel STP berarti. Yang dimana kabel STP itu bakal masuk ke RJ11. Ya, konektor RJ11 adalah standar konektor yang dimanfaatkan pasangan 2 sampai 4 kawat atau kabel telepon. Meskipun konektor RJ11 memiliki total 6 posisi konektor, biasanya cuma 2 atau 4 yang bisa dimanfaatkan itu. Sekarang konektor RJ45 yang lebih lebar, lebar. Konektor RJ45 digunakan pada jenis kabel UTP atau unshield twist pair. Ya, yang tadi pembahasan tadi, balik ke yang tadi aja. Dengan protokol topologi STAR dan menggunakan protokol CSMA, CD atau Ethernet. Lanjut. Di sini di alat ini kita bisa menyatukan antara dua item, yaitu kabel dan konektor, yaitu crimping. Alat crimping. Crimping adalah alat berupa tang khusus ini mah untuk memasangkan kabel UTP ke konektor RJ45 atau RJ11. Bentuknya macam-macam, ada yang besar dengan fungsi yang banyak seperti ya bisa motong, bisa ngupas kabel, banyak lah. Ada juga yang cuma diperuntukkan buat crimping RJ45 atau RJ11. Lamp tester. Kayak ini buat ngetes dari kabel yang hasil bikinan kalian semua. Ya, gue sendiri lumayan gimana ya, lumayan deg-degan sih pas pengetesan itu loh. Nah, lamp tester merupakan peralatan jaringan yang digunakan untuk mengecek kebenaran pemasangan kabel UTP yang terpasang pada konektor RJ45 atau RJ11. Jadi kayak dicolok gitu loh. Ada 2 item. Nih, pokoknya kayak gini. Ada 2 item. Yang satunya tuh yang agak kecil, yang satunya gede. Dia ada lampunya. Dia terdapat LED indikator lampu lah, yang berfungsi sebagai petunjuk apakah kabel yang kita pasang sudah benar atau tidak posisi pemasangannya. Kadang suka kayak agak ngelepas dikit atau enggak kayak full masuk semua, udah benar, udah masuk semua lah ini. Tapi kabelnya tuh ada yang ke switch, ketuker. Nah itu sumpah kayak dari waktu misalkan di timerin nih 5 menit harus jadi, di situ udah mulai tuh bener-bener dak dikduk itu udah ngeri banget. Ngebikinnya tuh kayak udah wah ini harus bisa. Nah pas ngebikin ternyata lu salah karena ke switch, yang dimana banyak anak TKJ kadang-kadang salah di hal itu lah. Nggak banyak juga sih, pasti ada lah. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika membantu silakan di like, di komen, dan di subscribe. Thank you, terima kasih buat yang udah nonton. See you in the next video. Bye bye. Makasih.